Con bisa. 2 tuh dapat, Pak. Kenapa? Kenapa kok tepuk-tepuk? Saya waktu belajar psikologi dulu, salah satu cara menghilangkan ingatan adalah terbentur dengan keras. Ada suka, ada duka, baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Itu bagus ternyata. Dapat. Saya jatuhin uangnya, kamu ambil. Kamu ambil buat kamu uangnya. Siap? Oke. Aku tuh sayang, gak pulang-pulang, katanya kerja mencari uang. Aku gimana, dengan siapa, aku curiga. Ada kabarnya abang cepat abang pulang. Orang yang berisik mereka, saya nih. Ih, Bapak. Ini ngapain Bapak orang mau syuting malah setel lagu kayak beginian? Saya nggak bisa mikir kalau nggak ada lagu-lagu gitu. Aduh, Bapak jadul Saya banget sih. apa? Itu lagu apa sih kayak? Lagu jazz, ngaco jadul. Saya kalau nggak dengar lagu jazz, lagu klasik. Kalau nggak bisa mikir. Gitu. Iya, iya. Silakan ngomong. Iya. Tapi ganggu, Pak. Saya mau ngomong, Pak. Halo, selamat malam. Apa kabar? Gitu ya? Apa kabar? Kita mau bahas apa? Apa? Dangdut, Pak. Dangdut. Dangdut Oke. tuh bukan hanya the music of my country aja, Pak. Tapi di sini juga banyak banget bule yang cinta dangdut. Bule nggak ada kerjaan. Tapi dedek bule. Karena nggak laku. Tapi laku, Pak. Dia berpindah profesi menjadi penyanyi dangdut nih. Ada Profesor Andrew Weintraub, ahli dangdut asal USA Amerika. Oh, ini profesor, dia mempelajari tentang dangdut. Ya, kalau ini pernah memberikan penghargaan terhadap Rhoma Irama kalau nggak salah saya tahu. Betul sekali. Ya, Pak, nih saya bacanya, Pak ya. Jadi Profesor Andrew ini mulai meneliti kebudayaan Indonesia di tahun 1980-an. Ia meneliti berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia termasuk juga budaya dangdut. Namun kemudian ia jatuh cinta pada dangdut, musik asli Indonesia. Setelah itu ia membuat grup dangdut cowboy bernama Dangdut Cowboys. Dan tak tanggung-tanggung ia sampai rela membuat konser dengan duet bersama Raja Dangdut Rhoma Irama dan juga Ike Nurjanah dan lain-lain, Pak. Bapak, saya kasih lihat videonya tadi yang setuju? Halo. Pengen digampar tapi KDRT. Jangan, nanti kena KPI. Oh, iya. Mari putar videonya, Abang. Jangan. Makanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban, buat belajar tak jadi pikiran. Oh, bujangan, 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 bujangan. Enak sekali jadi bujangan, hidup bebas dari bujangan, tanpa kesulitan jadi bersuara. Itulah kenapa saya nggak pernah judi setelah melihat Rhoma Irama. Kenapa? Ya karena kalau sekali ya judi dijanjikan kemenangan. Oh, iya, iya. Nggak ngerti kan? Ngerti tadi ada lagunya gitu sih. Gimana sih, Iya. Pak? Nggak, saya nggak mau nyanyi. Malu. Lanjut. Ada Ricky Ujung, pecinta dangdut asal Korea yang memiliki nama asli Hwang Hwojong. Ini orang bojong kali ya. Namanya begitu. Terkenal di tahun 2014, ia menciptakan lagu berjudul Mama Papa. Sambil bernyanyi tentunya ia juga menari. Goyangnya ia beri nama Goyang Ujung.
Yang goyang ujungnya doang. Tariannya terinspirasi dari patung-patung yang ada di Jakarta seperti patung Pancoran. Dan lagunya menceritakan tentang seorang pria yang baru saja bertemu dengan seorang wanita. Saya tuh nggak ngerti loh dengan ini siapa namanya itu? Ujung. Ya. Kenapa? Kayak kita pernah ngundang di Tambut. Kalau menurut saya, kalau penyanyi luar ya, Korea, kalau tadi profesor ya, memang dia meneliti penyanyi Korea, terus bikin lagu dangdut, terus nyanyi di Indonesia, terus terkenal di Indonesia, sama kayak pemain India main di Indonesia, terus tinggal di Indonesia, itu kan karena di negaranya nggak laku. Kalau di negaranya laku dengan lagu dia kan nggak mungkin nyanyi dangdut supaya menarik perhatian orang Indonesia kan? Menurut saya, kalau saya salah ya nggak pernah sih, tapi ya kadang-kadang menurut saya. Karena saya pernah ngundang siapa tadi namanya? Ricky Ujung. Ya, saya pernah ngundang di Tamputi tahun 2014 itu. Wow. Ada videonya. Ada Pak? Putar coba. Putar bang. Baru kemarin si Ending ngajak ketemu, ya kopi darat di terminal Tanah Abang. Manisnya dia kayak foto di Facebooknya, sore kenalan, malamnya pegangan tangan. Oh. Kenapa nggak ikut grup cagur gitu loh? Selesai. Lanjut bang. Lanjut. Kalau sekarang ini ada wanita Alina Saraswati, seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Rusia. Nama aslinya adalah Salim Garifa. Sebelumnya ia berkarir sebagai model di Rusia, sempat menjadi model di Indonesia pada tahun 2011 dan pulang lagi ke Rusia tahun 2013. Namun karena sudah terlanjur cinta dengan Indonesia, ia memutuskan untuk menjadi penyanyi dangdut. Bapak mau lihat lagi videonya? Terpaksa ya. Kalian mau lihat penonton? Bodoh amat. Putar bang, mau gak mau? Dari cowok idaman ternyata enggak gampang, hubungan selalu putus di jalan. Cantik sudah, baik iya, tapi aku belum laku-laku. Aduh pusing, aku pengen kawin. Aduh pusing, pengen kawin. Awalnya model, bagus-bagus jadi model berhenti, nyanyi pusing pengen kawin. Coba kalau tetap jadi model, Udah kawin kali apa kalau jadi udah model? kamu mau saya kawinin nggak? Oh. Ada jawab nggak ya? Saya tuh pengen cepet-cepet nikah, Oh boleh. tapi dengan syarat Oh apa syaratnya Pak? nikah 2, Punya istri 2? punya istri 2. Oh boleh. Boleh. 1 pernah, 2 itu kan fenomenanya sama yang tadi tapi jadi model. Bapak mau punya istri 2? Mau lah. Oh, Siapa? gitu. Semua pria di sini mau punya istri 2 ya kan? Mau. Permisi, bisa bahasa Inggris nggak? Bisa bahasa Inggris? Ya bisa lah, jadi korupsi ya. Iya, benar. Lulusan mana saya? Betul sekali. Kalau misalkan Bapak punya istri 1 nih, Ya, beliin mobilnya berarti berapa? 1. Beli mobil 1. Inggrisnya Bahasa apa? Inggrisnya mobil? Car. Kalau misalkan beliin 2, Cars. ya. Kalau Beda misalkan S doang. iya, beda apa? S. Beda S doang. Bapak punya istri 1 mampu? Mampu. Kalau punya istri 2 mampu? Mampu. S-nya kemana Pak? Wanita tuh memang licik kok. Mampus. Ya. 2. Kira-kira syarat. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang penyanyi dangdut dari dalam negeri. Nah ini lebih menarik lagi Pak. Hasil saya ngubek-ngubek di internet nih Pak, saya bakal memberikan penghargaan terhadap penyanyi dangdut ini karena menyanyi dengan semangat yang sangat tinggi. Salah satunya
adalah penyanyi duo ular. Ada yang tahu duo ular? Ini pasti cantik. Baiklah. Ini emang udah ngebet. Gaya-gaya Bahenol gitu kan. Mampu. Enggak. Kita langsung lihat aja ya. Tuh lihat. Spesial untuk Bapak. Ini dia duo ular. Putar ya Bang. Tuh makan ular tuh racun tuh bisa 2 tuh dapat Pak. Kenapa? Kenapa kok tepuk-tepuk? Saya waktu belajar psikologi dulu salah satu cara menghilangkan ingatan adalah terbentur dengan keras. Aduh, itu tadi makhluk apa? Manusia Pak. Manusia Pak. Anda jangan bawa mereka ke sini. Nanti saya di-hub. Kenapa? Kalian mau? Silakan. Itu tadi 2 ular. Terdiri dari 2 orang pria. Tidak diketahui pria ini siapa dan asalnya dari mana. Oh, goib. Diketahui pula mereka sedang mengisi acara hitanan saudaranya di Sidoarjo. Hitanan? Hitanan. Itu acara kitanan? Itu acara kitanan? Itu anaknya udah gede yang dikitan lihat YouTube kayak apa rasanya? Trauma kali ya Pak. Dalam YouTube yang tersebar atas nama Airpraise hanya terdapat tulisan gini Pak, captionnya di YouTube itu, nikmatin aja deh, resiko ditanggung sendiri. Kita udah nonton tadi. Aduh, pajak ditanggung pemenang ini mah. Dan videonya sudah ditonton lebih dari 39.000. 39.000, dan karena Anda tayangkan video ini sekarang jadi berapa juta orang akhirnya yang nonton? Itu tadi Pak. Keren ya Pak ya? Enggak. 2 ular. Pak emang sekarang aneh-aneh ya Pak, nama-nama grup duo dangdut itu selalu identik dengan nama-nama hewan. Nih Pak, saya punya datanya untuk Bapak. Ada trio macan, 3 macan, trio serigala, 2 kobra, 3 kucing, 2 banteng, 2 ular, Dewi Sanca, 2 serigala, 2 raja wali, 2 naga, 2 kingkong, 3 naga. Ada bapak. Itu kebun binatangnya segede apa? Apa tadi? Apa tadi? Aduh. Trio macan, 3 macan, trio serigala, 2 kobra, 3 kucing, 2 banteng, 2 ular, 2 sanca, 2 serigala, 2 raja wali, 2 naga, 2 kingkong, 3 kingkong. Ini beneran ada? Sumpah Pak, nih Bapak kalau misalkan Google ya Pak, satu-satu diketik keluar Pak, tapi orang. 2 kingkong ini yang rebutan goyang dribble dengan 2 serigala 2 serigala. berantem. Karena Katanya goyang dribble itu milik 2 kingkong. Padahal 2 kingkong ini tuh Pak, Hah? anggotanya adalah 2 pria. Salah, bukan 2 kingkong, 3 kingkong Pak yang rebutan. 3 kingkong ini adalah 3 pria. dan mereka punya goyang dribble juga. Oh iya katanya. Kenapa saya pikiran saya jadi kotor ya? Apanya yang di dribble? Ya juga ya, laki-laki di sini. Bapak laki-laki. Mungkin itu dia dribble bola basket asli. Oh iya goyang. Iya. Otak saya nggak. Udah tutup acaranya. Kalau gitu, siapa? ini yang kontroversi tadi yang rebutan goyang dribble. Bapak mau 3 kingkong apa 2 serigala? 2 serigala aja, terima kasih. Kita vote aja ya, Bapak mau 2 serigala. Ini kalian, saya punya banyak pilihan binatang ya. Jadi
Ada 2 kobra, 3 kucing, 2 banteng, 2 ular, trio serigala, 3 macan. Mau pilih yang mana? 2 serigala ya. 2 serigala kita undang setelah satu ini. Jangan mana tetap di hitam putih. Oh iya, lo suka kadang ngikutin juga. Ngikutin. Ibu-ibu kok yang Kadang juga dia senang. pantas sinetron India laku. Saya masih berusaha untuk menghilangkan trauma yang ada di kepala saya tentang 2 ular tadi. Ya. Karena ekspektasi dengan realitanya tuh nggak sama gitu. Nama 2 ular tuh menurut saya meliuk-meliuk. Tadi kan meliuk-meliuk. Ya tapi ekspektasi dengan realita tuh nggak sama. Kayak beli barang diskonan gua rasanya, tau nggak? Kayak beli di online shop gitu ya Pak ya? Iya, Di foto datang bagus, aja. pas datang jelek. Udah undang aja bener. Langsung nih datang Ya. ini Pak. Bener ya? Langsung saja kita undang, ini dia 2 serigala. Halo. Baik. Halo. Mas Didi sehat. Sehat, apa kabar? Silakan kita apa dulu? Hai. Itu belum disilakan duduk. Oh silakan duduk, silakan. Oh iya, duduk. makasih. Nah, deketan lagi, deketan. Oh, deketan lagi. Deketan lagi. Lagi? Lagi. Lagi? Lagi. Ah, itu yang belakang gimana? Kan mampu kan? Mampu. 3 ini. Enggak ya. Dua serigala kan image-nya seksi. Ya. Merasa itu adalah keberuntungan atau justru malah kutukan? Ya diberikan apa ya, badan seksi. Sesuatu yang lebih gitu kan, yang orang nggak punya kita punya. Oke. Maaf Pak, ini perempuan. Apa? Tadi kan bilang apa yang orang punya kita apa yang orang nggak punya kita punya. Iya. Emang punya anugerah. Punya emang ukurannya. Balik sini. Saya dari tadi mau tanya sebenarnya. Kenapa Anda bisa bersahabat dengan orang yang memiliki kesamaan gitu? Ya. Kenapa bisa duo dengan orang yang memiliki kesamaan yang sama gitu? Kan? Memang kita udah kenal, emang udah lama, memang kita punya kesamaan yang sama gitu. Dari dulu sahabat baik. Sahabat Sahabat baik baik. selama 6 tahun. Kadang kalau kita lagi di luar juga banyak yang nanya kan, kalian kembar ya gitu, kalian saudaraan ya gitu. Dari bukan yang itunya aja, dari mukanya juga, face muka juga udah banyak yang bilang sih kembar mirip. Lalu menurut Duo Serigala, sebenarnya nilai jual Anda ini lagunya kah, suaranya, atau goyang dribblenya? Lagunya juga kan penyanyi itu suara bagus itu banyak yang punya ya, tapi yang bisa menghibur itu kan jarang. Jadi kita ya penghiburnya sih, lebih kayak mengangkat. Jadi mereka tuh senang gitu ngeliat kita goyangannya kembar, orangnya juga sama gitu aja sih. Oke. Lalu kenapa bisa goyang dribble? Goyang dribble ya pas banget, untungnya ya dikasih koreo dribblenya itu pas banget yang kita punya juga. Itu pakai koreo? Iya, Pakai. kita ada latihannya itu. Itu pakai latihan? Iya. Saya pikir memang bergerak sendiri itu. Enggak Mas Dedi. Bisa dipraktekin nyanyi lagu apa? Oh yang tadi 2 ular. Liku-liku, Hidup liku-liku. penuh liku-liku. Oh, jadi kita kan goyang liku-liku gitu. Iya, iya. terserah lah, kita mah happy aja. Boleh. Boleh dipraktekin dikit coba. Musiknya ada apa? Mau Mas, bisa Coba. berdiri silakan. Silakan. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka, baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Bagus ternyata. Tapi Iya nggak? tapi kan Bagus ternyata nggak goyang. Coba buktikan. Sekarang goyang aja, nggak usah ngapa-ngapain. Goyang aja. Duduk. Tapi kok jujur ini jujur ya. Terserah mau dibilang peres kayak apa, terserah. Tapi saya lebih suka ngeliat kalian yang kedua tadi loh.
Yang nyanyi aja. Yang ya kan ada goyangnya juga dikit, maksudnya goyang biasa. Saya jujur lebih suka lihat itu tadi. Gitu. Tapi kan kalau dangdut tanpa goyangan kan. Ya terserah yang suka saya kok. Tapi kan nggak bisa gitu Mas Dedi. Kan yang kayak Mas Dedi jarang. Oh, jangan sedih. Iya, Dia bilang kayak gini karena ada saya. Oh iya betul. Kalau di belakang nggak tahu ya Kak Jessica, maaf. Ngaku mau es? Saya mau nyeplok tapi nggak jadi. Oke. Oke, coba tanya penonton Cika, lebih suka yang goyang apa yang nggak goyang? Yang lebih suka goyang, tunjuk jari. Jujur ya, jujur ya. Masuk yang perempuan, masuk yang perempuan. Semuanya, nggak boleh golput. Nggak boleh ada yang bohong ya. Jangan golput ya. Yang suka melihat duo serigala bernyanyi tanpa bergoyang, angkat tangan. Tanpa goyang. Tanpa goyang. Tanpa goyang ya. Tanpa goyang. Tanpa goyang gimana? Oh. Ini cowok nggak ada yang ini Oke. loh ya. Ini cewek semua ya. Ini cewek semua ya. Ini karena dilihat wanita semua, ini sebenarnya bukan masalah goyang tidak goyang, jujur tidak jujur. Ini ketakutan massal ini. Ya kan? Dia merasa dengan adanya goyang-goyang seperti ini, saya harus mengawasi pria-pria saya lebih teliti lagi. Coba, siapa yang suka mereka goyang? Maaf, lu sekolah di mana lu pada lu? Oke, kalau begitu artinya bisa dipastikan bahwa penontonnya kebanyakan pria, betul? Iya. Iya. Oke. Nah, untuk penonton yang wanita gimana menghibur mereka? Iya tetap sih. Tetap sih mereka ikut goyang Menghibur, juga. goyang Mereka ikut juga. goyang. Iya. Ibu-ibu itu ikut goyang. Ikut goyang Ibu-ibu juga. sih paling gemes sampai dia nyakar-nyakar, narik-narik gitu. Ibu-ibu ada yang goyang? Ada. Yang tua? Ada. Yang tua, yang muda juga. Soalnya dangdut kan buat anak Enggak, kecil. buat maksud anak saya muda. ibu-ibu ada yang goyang dribble gitu nggak? Oh iya, Ada. suka kadang ngikutin Ada. juga. Ikutin. Ibu-ibu goyang. Iya. Kadang juga dia seneng. Pantes sinetron India laku. Dengan goyangan Anda seperti itu, apa pernah ada orang yang kurang ajar? Alhamdulillah sih, yang kurang ajar sih paling yang pada nyolek-nyolek gitu sih. Kok bisa nyolek kan Anda di Saat panggung? turun panggung sih Kak Mas Dedi gitu. Oh, saat turun panggung. Jadi mereka tuh pengen kayak nyentuh kita, jadi nyolek-nyolek gitu sih, badan kita dicolek-colek. Ada yang ngatain? Oh banyak. Apa kira-kira yang dikatain? SS gitu. Ya cuman jual SS badan tuh- aja, SS tuh suara apa? pas-pasan gitu. SS apa? Ya itu. Apa SS? Cuman menang badan aja lah istilahnya. Cuman jualan badan aja, suara mah nggak bagus. Oh, Gitu. gimana kalau kalian dikatain gitu? Ya kita tunjukin kita nggak cuma bisa goyang aja, tapi nyanyi juga kita bisa. Buktinya kita punya 4 lagu. Kan rekaman otomatis juga harus punya suara yang bagus kan Mas Dedi. Tapi kalau Setidaknya bisa bernyanyi. Bisa nyanyi kalau nada dangdut, tapi nggak cengkoknya, tapi kita bisa bikin nada dangdut sedikit lah ya. Kalian pernah diundang nggak? Terus nyanyinya lagu bukan dangdut, misalkan lagu Pop. Lagu pop ya, bisa. atau nggak lagu barat gitu, terus yang melo yang buat Sedih. getting gitu. Pernah? Belum pernah. Pamela bisa lagu apa selain dangdut? Dangdut pop sih, pop tapi sedikit doang. Pop apa coba? Saya kita nggak terlalu ini pop ya. Iya kurang sih, yang kita dengerin dangdut terus. Dengerin dangdut Kalau terus. pop apa ya? Oke, saya nanti mengundang lagi ya. Undang siapa? Undang dua serigala lagi. Ih, kedoyanan. Dia ntar kebun binatang ntar gimana? Saya Kehilangan mengundang dua mereka. serigala lagi, What? tapi kalian harus nyanyi pop dan jazz. Wow, Pop dan jazz. PR ya. PR ya, boleh. Oke? Deal ya? Oke, deal, Deal ya? Pop Pop, ya. jazz, dan dengan gayanya, gaya pop dan gaya jazz. Ini tantangan with is good for you. Ngebuktikan bahwa kalian Ya, bisa nggak apa cuma saja, dangdut. bukan hanya Oke. cuma dangdut Siap, dan sebagainya. Deal ya, harus belajar. Kalau udah bisa, bagus, kasih tahu, kita bawa lagi ke hitam putih, oke? Oke, kita lanjut lagi sehat ini jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Lihat baik-baik, siap? Oke, oke lagi. Lucu ya, makin lama makin dekat loh dia. Manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan itu pasti bergerak. Bahkan tumbuhan pun bergerak. Mereka bertumbuh. Nah, manusia memiliki kelebihan yang berbeda dengan tumbuhan. Ya. Ada 2 macam pergerakan di manusia. Dan semuanya itu
terkontrol, tergantung oleh otak biasanya seperti itu. Ada dua macam pergerakan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang pergerakan, yang pertama kita menyebutnya dengan refleks. Sama seperti mata kalian yang melihat uang yang ada di tangan saya, tanpa disuruh, tanpa diperintahkan. Saya keluarin uang banyak, mata kalian ke uang saya. Itu refleks. Sama seperti tadi, para pria, matanya tidak ke mata mereka. Itu refleks. Refleks tidak terkontrol oleh otak. Karena mereka bekerja atas kebiasaan, atas sistem yang udah kita pelajari sejak kecil. Uang itu berharga. Matahari itu menyilaukan, itu sudah menjadi refleks. Akhirnya tidak perlu dipikirkan, tapi kita langsung bergerak. Salah satunya tadi adalah mata Anda ketika melihat uang ratusan ribu ini. Yang kedua adalah pergerakan yang diperintahkan oleh otak. Jadi kalau saya jalan, nah ini diperintahkan oleh otak untuk ngambil. Padahal tidak diminta untuk ngambil. Saya hanya ingin memperlihatkan uang 100 ribu. Tapi nggak mungkin kan refleks dia ngambil, tapi otaknya memerintahkan untuk ngambil. Ya kan? Kok ya diambil, kenapa? Yang ngasih siapa? Tapi ada kinerjanya ketika tangan saya begini, otaknya, matanya melihat, otaknya berpikir ada uang 100 ribu, diselonjorkan ke saya ambil. Benar? Bukan refleks, ya kan? Oke. Nah, ketika Anda lihat uang 100 ribu, itu refleks. Ketika Anda ambil atau tidak, itu dipikirkan dulu. Ada yang nggak mau ngambil, ada yang mikir. Ketika disondorkan, buat apa? Dia termasuk yang ngambil. Anda cocok buat eksperimen ini. Ayo. Namanya siapa? Namanya Ovi. Namanya Ovi. Oke. Ovi. Ovi sini Ovi. Beda. Beda. Ovi, dengarkan. Ini pegang aja pakai tangan kiri. Pegang pakai tangan kiri. Ovi, dengarkan baik-baik. Kita akan bicara tentang otak dan gerakan manusia. Saya akan memberikan uang ini sama kamu, buat kamu, dengan satu syarat. Oke. Saya akan crumple uangnya. Ini menarik ya, uang itu. Ini berapa? 100 ribu. Sekarang saya hancurkan, saya lecek-lecek, saya bikin bola, saya bikin berantakan. Pokoknya saya bikin dia rusak seperti ini. Tapi kalau saya tinggal di jalan, orang juga tetap akan ambil. Kenapa? Karena nilainya tetap 100 ribu. Ya. Jadi manusia seperti apapun bentuknya, nilainya tetap manusia. Dan itulah harganya. Sekarang dengarkan baik-baik. Tangan kanan kamu di atas uang. Di sini. Ya, sini. Diam di sini. Saya akan ambil uang ya. Saya dari sini, saya ambil uangnya. Dan kamu harus lebih cepat dari saya. Kamu tutup sebelum saya ambil. Logikanya adalah kalau saya dari sini, jarak saya untuk ngambil dan harus ke bawah tangan kamu, dan kamu tinggal nutup doang, lebih cepat siapa? Lebih cepat kamu. Oke. Siap? Lihat baik-baik. Siap? Oke. Oke lagi. Lucu ya, makin lama makin dekat loh dia. Saya bahkan udah gak kelihatan uangnya ada di mana tadi. Siap? Kamu udah yang bilang siap, jadi kamu tahu. Oh, hitung. 1, 2, 3. Belum ngapa-ngapain. Baru itu udah ditutup. Tangan saya belum gerak bahkan. Siap? Siap? Siap. Lagi. Orang, saya baru ngasih tahu nih. Deketin aja segini. Ini kan dekat banget. Siap? Sekali lagi. Kamu di situ, saya di sini tuh. Saya lebih jauh. Siap? Siap. Belum. Siap? Now, let's change. Oh, kok nggak bisa ya? Pertanyaannya, kok nggak bisa sih? Padahal kayaknya nggak masuk akal. Jarak saya jauh, jarak dia dekat. Nah, sekarang kita rubah, kita buat lebih mudah lagi buat dia, lebih susah lagi buat saya. Saya taruh uangnya di sini. Saya taruh tangan kamu ada di sini. Saya taruh tangan saya ada di atas tangan kamu. Sekarang, kalau saya mau ngambil uangnya, artinya saya harus berjalan dulu. Tangan saya ke bawah tangan kamu, ngelewatin tangan kamu, lalu ke sini, lalu saya ambil. Betul? Jadi artinya gerakan saya itu 3 kali lipat gerakan dia. 1, saya harus berputar sama melewati tangan dia, 2 sampai di bawah, dan 3 saya ambil. Sedangkan gerakan dia hanya tinggal turun. Oke? Logically, secara logika, Anda harusnya lebih cepat dari saya. Betul, Ovi? Are you ready? Okay, good.
Tunggu katanya, kita tunggu nggak apa-apa. Sampai Anda siap, udah? Oke. Oh, nggak dihitung. Oh, oke. Siap? Siap? Saya nggak hitung loh, siap? Pokoknya kalau saya gerak, Anda ambil uang. Nah, siap? Oke. One more time. Makin lama makin bawah ya Anda ya. Siap? Oke. Sekarang mau lihat tangan saya atau mau lihat uangnya? Lihat tangan. Siap? Oke. Now kita bikin. Padahal setiap uang yang dia berhasil ambil itu kita kasih ke dia. Tapi nggak berhasil. Sekarang kita bikin lebih gampang lagi. Oke? Lebih gampang lagi. Kan tangan kamu tinggal gini aja. Nah, ini gini. Ya, ini gini nih. Nah, gini. Nah, jadi ini ada tempat masuk yang besar. Oke? Saya jatuhin uangnya, kamu ambil. Kamu ambil buat kamu uangnya. Siap? Oke. Tengah dong. Jangan curang. Ini saya deketin kamu, jangan jauh-jauh, deket aja tuh. Kan tinggal diambil doang kan. Ini loh segini. Oh dari atas. Ini udah segini, lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Susah ini tuh segini, jauhan lagi tuh. Ini kan deket tuh. Tuh kan bisa kan? Bisa kan? Then take it. Oke. Dia bahkan udah gak mikir. Pokoknya dia begini aja pokoknya. Untung-untungan untuk dapat dia udah pokoknya. Pokoknya kalau dapat dia dapat. Oke, one last time. Oke. Tuh, liatin kan dia udah untung-untungan, pokoknya dapat aja, oke? One last time, one. Tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan dapat satu ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ovi. Ovi. Now, do you know what happens? Apa yang terjadi? Kenapa kamu nggak bisa? Oke, mungkin penonton juga bingung kenapa nggak bisa? Kenapa lebih cepat saya dibandingkan Ovi? Apakah tangan saya lebih cepat dari Ovi? No. Apa yang terjadi adalah karena kinerja otak dia. Ya, oke. Karena kinerja otak dia ketika mengambil uangnya harus berpikir dulu apa yang terjadi. Ketika uangnya di sini, ketika kamu mau mengambil uangnya dan kamu melihat tangan saya, kamu akan melihat mata dia akan melihat tangan saya bergerak. Dari sana mata akan memerintahkan ke pusat otak dia untuk memerintahkan otot-otot yang ada di tangan dia untuk menurunkan tangannya ke bawah. Artinya ada 3 kejadian di sini. Mata, otak, tangan. Sedangkan ketika saya yang ambil, saya tahu kapan saya mau mengambil. Artinya mata saya sudah bekerja, otak saya sudah bekerja, tinggal tangan saya. Artinya sekarang 1 lawan 3. Gerakan saya hanya tangan, gerakan dia 3. Mata memerintahkan otak, otak memerintahkan tangan untuk bergerak. Artinya adalah tidak mungkin orang bisa lebih cepat daripada Anda kalau Anda melakukan itu. Kecuali tadi ya, belum apa-apa pokoknya gue begini aja terus ya, pokoknya keambil. Tapi artinya ketika kita melakukan sesuatu itu karena kita melihat dulu. Ketika kita melihat, otak kita memerintahkan sesuatu untuk bergerak. Makanya Anda nggak akan pernah menang. Makanya semua tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena kinerjanya lebih lama. Dan gerakan-gerakan manusia dikontrol oleh pikiran kita. Itu yang membuat Anda kalah. Sama seperti tadi, goyang dribble. Pertanyaannya ketika goyang dribble, itu dipikirin dulu nggak geraknya tadi? Thank you, Ovi. And now you know. Dan mana-mana tetap di hitam. Aku tuh sayang, gak pulang-pulang, katanya kerja, mencari uang. Aku gimana, dengan siapa? Mewakilkan pertanyaan dari penonton untuk Dua Serigala. Seandainya Anda saat ini tidak menjadi dangdut, apa kira-kira pekerjaan yang pantas buat Anda berdua? Ibu rumah tangga. Mengayomi suami aja kali. Jadi istri yang soleha. Oh. Ada yang mau jadi suami mereka? Ada? Ada ya? Kenapa kameramen yang jawab? Ada 3 bulan baru basah lu pada. Oke, tapi kalau kita bicara ya itu solusi cepat wanita ya kan? Iya. Wah, nikah sama pria udah selesai gitu kan. Iya. Tapi kalau kita usia berapa emang sekarang?
23 ya. Masih 23, masih, 24, iya. masih 24 mikirin kawin kayak orang kampung. Dan saya mah dari kampung kan. Oh ya memang kampung ya. Ya. Saya punya kampung. Tapi kalau nggak mikirin nikah, kira-kira berapa lama Anda akan bertahan di bisnis dangdut ini? Ya kita berharap sampai lama ya, minimal 5 tahun, 10 tahun lah. Sampai kita umur 30 kalau memang Kalau nggak masih. sampai tua. Kalau ya 30 tahun lah minimal. Sampai usia 30 tahun. Oke. Apa sih yang diharapin sebenarnya? Ya pengen naikin haji orang tua. Udah. Alhamdulillah belum. Baru Masih ngumpulin sih dari hasil kerja Dua Serigala. Oke. Baik. Sukses terus. Terima kasih buat Dua Serigala. Kita kasih tepuk tangan lagi. Tepuk tangan buat Dua Serigala. Dan mungkin ya sekarang yang kita lihat ya memang pasti pertanyaannya adalah ketika melihat Dua Serigala atau apapun itu, pertanyaan adalah ini orang bisa nyanyi nggak sih, ya kan? Iya. Orang bisa nyanyi nggak sih, jual badan doang nggak sih, pasti begitu ya, pasti gitu ya. Tapi I think it's a hypocrite ya, hypocrite-nya begini. Kalau seandainya Anda bertanya, ini orang bisa nyanyi nggak sih, atau jual badan doang dan sebagainya, ya jangan nonton. Basically as easy as that, ya jangan ditonton, bener nggak? Ya, jangan ditonton gitu. Tapi banyak orang-orang yang ngatain, wah ini begini, wah ini nggak bisa nyanyi, ini cuma goyang doang, ini cuma begini. Tapi ditonton loh. Viewersnya juga udah banyak. Tapi ditonton ya. Tapi di follow Instagram. Tapi jadi hatersnya kadang-kadang ya. Penyanyi dangdut nih, penyanyi dangdut. Ini terjadi kan, kita tahu penyanyi dangdut dihujat habis-habisan. Tapi Instagramnya di follow untuk dikata-katain. Anda follow Instagramnya, ngata-ngatain, followernya nambah naik. Sama dia buat jualan endorsan. Ya? Iya. Jadi yang bodoh ini siapa sebenarnya? Kalau tidak suka, jangan ditonton. Salah satu cara untuk membuat mereka tidak berkarya lagi itu adalah tidak ditonton, bener nggak? Betul. Tapi kalau selama masih dihujat, masih ditonton, masih diapain, selama Anda masih hujat, Anda masih memperhatikan, ya artinya Anda suka. Iya. Selama Anda masih ngurusin hidupnya orang lain, artinya Anda suka. Sama Anda masih bilang, oh dasar ini orangnya begini, ini begini, ini begini. Tapi Anda masih follow, Anda masih ngikutin, Anda masih ngurusin hidup dia, ya Anda suka. Itu namanya adalah hipokrit. Ngomong, perilaku, dan kenyataan dengan otak kita berbeda. So, don't be hypocrite. If you don't like it, don't watch it. Saya banyak acara-acara saya nggak suka dan saya nggak tonton. Anak saya pun saya nggak boleh tonton karena saya nggak suka. Tapi saya nggak nonton hanya untuk dasar nggak ngapain. Membuang-buang waktu di hidup saya. 5 menit itu berharga loh. Ya, buat nonton Dua Serigala contohnya 5 menit kan berharga buat Anda kan dibandingin ngata-ngatain orang ya. Because I think yang ketika Anda lihat mereka buat yang Anda suka, ya anggap aja ini adalah entertainment. Ini adalah entertainment gitu ya. Mau suaranya bagus, mau suaranya jelek, tapi this is a form of entertainment. Dan entertainment kadang-kadang nggak mikirin suara. Entertainment nggak mikirin bagus atau enggaknya. Entertainment mikirin penontonnya terhibur apa enggak. Nah kalau Anda terhibur, Anda masih terhibur, Anda masih suka, jangan dikata-katain. Kalau Anda nggak suka, jangan dikata-katain juga. Jangan ditonton, selesai. Because I believe that maybe entertainment is far away from reality. So take it as entertainment. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Silakan. Nyanyi ya, bisa ya. Abang di mana abang bang? Abang kok nggak pulang? Bilang mau cari uang, sampai kini belum datang. Hitam putih. Dorang sebelah kanan. Abang lagi di mana bang? BBM pun gak dibaca, SMS gak balas juga. Abang lagi sama siapa? Aku tuh sayang, gak pulang-pulang, katanya kerja, mencari uang. Abang di mana, dengan siapa? Aku curiga, jangan kabarnya abang. Abang cepat, abang pulang. Aku tuh sayang, gak pulang-pulang, katanya kerja, mencari uang. Abang di mana, dengan siapa?
tiada kabarnya abang. Abang cepat abang pulang. Abangku sayang, gak pulang-pulang. Katanya kerja, mencari uang. Abang di mana? Dengan siapa? Aku curiga, tiada kabarnya abang. Abang cepat abang pulang. Abangku sayang, gak pulang-pulang. Katanya kerja, mencari uang. Abang di mana? Dengan siapa? Aku curiga, tiada kabarnya abang. Abang cepat abang.